Dia ada di belakang gue. Dia di sini lagi nangis. Dia di sini bilang kalau dia tuh sayang banget sama si. Hai, gue Shirley. Selamat datang di Tabu, cerita berhantu. Kali ini gue udah nyiapin cerita buat kalian, dan cerita ini gue dapet kiriman dari Dia Sudia. Dan langsung aja gue bacain ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku seorang wanita Parubaya berasal dari Yogyakarta dan saat ini umurku 48 tahun. Jadi si Sadia ini belum tua, juga tidak muda. Kami tinggal di sebuah desa yang asri dan masih sangat kental sosial kemasyarakatannya. Di saat aku kecil, aku mempunyai teman yang bernama Dila Sudilah. Keluarga Sudilah yang merupakan tetanggaku membuat kesehariannya Sudilah selalu bermain denganku dan bermain ke rumahku. Dan aku menjadikan Sudilah satu-satunya teman yang aku miliki saat itu. Suatu hari, Sudilah tidak datang lagi bermain ke rumahku. Padahal biasanya dia selalu datang untuk bermain. Aku menunggu kehadiran Sudilah dari pagi sampai pada titik rasa tak sabar dan kesepianku. Sore itu menuntunku untuk datang ke rumah Sudilah. Hanya karena sekedar ingin tahu kenapa Sudilah tidak bermain ke rumahku. Tiba di rumah Sudilah, langkah kakiku terhenti di bibir pintu rumah Sudilah yang sudah terbuka. Sambil memegang pinggiran kusen pintu itu, aku melihat ke dalam rumah Sudilah dan kudapatkan Sudilah sedang tidur di amben atau tempat tidur panjang dan lebar khas Yogyakarta, dengan bapaknya di sebelah kanan dan simboknya di sebelah kiri. Gue coba mau masuk ke si cerita Sadiah ini. Oke, di sini jelas banget, entah bener apa enggak karena dia di sini nggak nyebutin umurnya. Ini cerita dia saat kecil. Gue itu ngelihat si Sadiah ini kira-kira waktu usia segini, dan si Sudilah itu lebih pendek dari dia, segini mungkin. Kita lanjut ke ceritanya. Belum sempat aku masuk dan berbuat apa-apa, Simbok langsung bilang dengan nada pelan, "Dilah ora iso dolan yono, awake panas." Artinya, Dilah gak bisa main ya nak, badannya panas. Aku langsung pulang ke rumah sambil menunduk, dengan membawa kesedihan, kesepian, kerinduanku kepada Dila. Aku sedih banget saat itu. Nah, ini kalian bisa gak sih ngerasain kalau jadi si Sadiah ini yang benar-benar sedih? Dia udah datang ke rumahnya si Dila, tapi dia gak bisa ketemu si Sudilah ini. Di sini gambarannya di kepala gue bener-bener dia sedih banget. Dia bener-bener murung. Gue jadi ikut sedih. Next, gue lanjutin ceritanya dulu. Hari berikutnya, dari karangan rumahku, aku melihat orang ramai di rumah Sudilah.
dan kulihat ada suatu benda yang dipikul oleh orang-orang dewasa di sana tepat keluar dari rumah Sudila. Aku sendiri tidak tahu benda itu apa. Sadia ini gak tahu apa yang dibawa oleh orang-orang dewasa itu. Dipikul keluar dari rumah Sudila. Simboknya yang saat itu mengenakan baju kebaya berwarna hitam dengan kain lurik berwarna coklat menangis meraung-raung sambil berpegangan dengan dahan pohon turi. Dan sekali lagi aku gak tahu apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Di sini jelas banget simboknya sedih. Di sini yang gue ambil kesimpulan bahwa si Sudila ini meninggal. Dan si Sadia ini gak tahu kalau si Sudila ini meninggal. Setelah kejadian itu, sedikit pun aku tidak merasa ada yang berubah dan aku anggap normal saja. Pagi berikutnya, seperti biasa, Sudila datang ke rumahku. Kami bermain dan bercanda seperti biasanya. Seperti itu rutinitas kami kembali seperti biasa, seakan-akan tidak pernah ada kejadian apa-apa. Si Sadia ini benar-benar gak tahu apa yang terjadi. Dia tetap main seperti biasanya dengan si Sudila. Tetapi ada yang berubah dari Sudila. Sudila tidak lagi mau makan bersamaku. Setiap kali aku ajak makan, dengan ucapku, "Dila, ayo makan." Dia hanya menggelengkan kepala sambil terus bermain bergelantungan di dahan pohon sambil ayun-ayunan. Ini asli, kalau gue lihat si Sudila ini benar-benar udah meninggal. Gue sampai merinding denger baca cerita ini. Lanjut lagi ke ceritanya. Selalu begitu dan aku tidak tahu berapa lama hal seperti itu berlangsung dalam kehidupanku. Hingga kenangan itu hilang dari ingatanku. Tiba saat aku sudah SMA, ibuku bercerita kalau dulu waktu aku masih kecil, suka bertingkah aneh, suka ngomong sendiri. Ya, bisa dibilang gila. Tapi seingatku saat itu, aku hanya bermain dan bersenang-senang bersama Dila atau Sudila. Itu yang aku sangat yakini. Melihat tingkah lakuku yang tidak wajar pada saat itu, suatu hari aku diajak Pak Le atau adik dari ibuku ke rumah saudaraku Mbah Kakung. Aku ingat saat itu aku mengenakan baju berwarna kuning tebal dan kancingnya besar-besar. Aku ingat perjalanan berangkatnya. Tapi setelah sampai di sana dan perjalanan pulangnya, aku lupa bagaimana kejadiannya. Aku lupa dan benar-benar lupa. Menurut cerita ibuku, setelah Sudila meninggal, aku pernah sakit parah dan hampir meninggal. Tapi yang aku bingung, kok aku gak inget sama sekali kalau aku pernah mengalami sakit. Pernah juga waktu kecil kaki kiriku tiba-tiba bengkak, merah dan sakitnya luar biasa. Sadia ini banyak mengalami kejadian-kejadian aneh setelah kepergian sahabatnya atau teman kecilnya ini yang bernama Sudila. Dia mengalami kaki kirinya tiba-tiba bengkak merah. Kalian bisa bayangin kaki kirinya bengkak merah dan dia di sini bilang kalau sakitnya itu luar biasa.
Orang-orang melihatnya seperti itu, tapi berbeda dengan yang aku lihat. Di mataku, yang aku lihat di sepanjang tulang kering sampai ke paha itu iring-iringan pasukan rayap berwarna agak merah berjalan tumpang tindih. Saking banyaknya tuh rayap sampai menutupi kaki kiri saya. Bayangin kaki kirinya itu banyak ini pasukan rayap, itu nggak kebayang banget. Di sini gue juga agak sedikit bingung antara ini si Sadiah ini halusinasi atau emang benar kenyataannya ini ada. Di tengah gerombolan rayap itu ada satu ekor semut besar, warnanya hitam, tubuhnya besar dan bersayap. Kalian bisa bayangin gak kalau kalian jadi si Sadiah ini? Selain ketakutan yang luar biasa, aku merasakan rasa yang sangat panas di kakiku hingga tubuhku kehilangan kendali. Aku teriak-teriak, "Hilangin semutnya! Hilangin semutnya!" Gue sedih banget sumpah. Ini bener-bener gue masuk ke ceritanya. Coba lu ngerasain yang dia rasain ini, kakinya bener-bener penuh dengan rayap. Tapi di sini juga gue bingung. Ini antara gue juga ikut halusinasi atau memang ini ada. Oke, lanjut ceritanya. Setelah kejadian itu, akhirnya oleh orang tuaku aku sering dibawa ke orang pintar. Dengan tujuan berobat. Sepertinya aku banyak makan kemenyan. Sedikit-sedikit ke orang pintar. Tapi karena itu aku jadi lupa semua ingatan-ingatan yang sebelumnya pernah aku alami. Aku lupa apa saja yang terjadi saat kecil dan lupa dengan Sudilah. Nah, di sini gue ngeliat kalau si Sadiah ini temannya Sudilah dibuat lupa oleh si orang pintar ini, tujuannya mengobati dia. Karena ini di sini ibunya membawa dia ke orang pintar. Nah, di situ si Sadiah ini sahabatnya si Sudilah, dia lupa apa aja, mungkin dari kenangan, apapun itu tentang Sudilah dia lupa. Seperti ada sebagian memori-memoriku yang terhapus dan hilang dari ingatanku. Ada masa-masa yang tidak bisa aku ingat setelah kejadian itu. Ku coba untuk mengingat, ku cari jauh di dalam ingatanku, tapi tetap saja aku tidak ingat kejadian-kejadian itu. Udah jelas banget. Mungkin teman-teman di sini juga yang nonton bakalan ngasih kesimpulan kalau si Sadiah ini dibikin lupa dengan si Sudilah sahabatnya ini atau teman kecilnya ini. Dia di sini benar-benar udah nyoba inget apa aja kejadiannya, momennya mungkin yang dia lewati sama Sudilah, tapi dia benar-benar lupa, nggak ingat sama sekali. Kita lanjut lagi. Baru-baru ini setelah umurku di atas 40 tahun, ingatan dan kenangan itu hadir dan muncul kembali secara gamblang. Aku ingat pakaian yang dikenakan Sudilah. Aku ingat ucapannya. Aku ingat pipi mulus dan cabinya. Aku ingat senyum di bibirnya. Dan sekarang aku ingat benda yang diusung itu adalah keranda mayat Sudilah. Sekarang aku sadar
bahwa teman yang biasa datang dan bermain setiap hari di saat aku kecil itu adalah rohnya Sudila. Alhamdulillah, sekarang hatiku senang dan tidak terlalu menghiraukan apa yang sebenarnya telah terjadi padaku. Sekarang aku bisa kapan saja mengingat semua kejadian itu semauku, walau hanya sekedar melepas rinduku terhadap Sudila. Semoga Sudila tenang dan bahagia di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari semua ceritanya ini yang udah gue baca, ini benar-benar sedih. Mungkin kalian bisa gak sih bayangin kalian kehilangan sahabat atau teman kecil kalian yang amat kalian sayangi, dan pas kalian tahu itu bahwa dia itu udah meninggal. Seperti yang dialami oleh si pencerita ini, Sadiah. Dia mempunyai satu sahabat, Sudilah. Dan di saat yang sekarang ini dia udah tidak terlalu mau menghiraukan apa yang sebenarnya terjadi pada dia. Di sini dia bukan berarti tidak peduli dengan si Sudila ini. Dia benar-benar sayang, tapi dia benar-benar mau mengikhlaskan kepergiannya. Si Sadiah ini benar-benar mau si Sudila ini tenang di sana. Tapi di sini gue yakin, di setiap langkahnya si Sadiah ini ada Sudilah di sampingnya. Jujur, dari tadi gue cerita dan baca cerita ini, gue merinding karena gue ngerasa kehadiran si Sudilah ini tuh ada. Oke. Dia sekarang mungkin segini, dia ada di belakang gue. Dia di sini lagi nangis. Dia di sini bilang kalau dia tuh sayang banget sama si Sadiah. Dan dia nggak mau kalau si Sadiah ini ngelupain dia. Dan dia terus mengingatnya si Sudilah ini, si Sadiah, jangan sampai ngelupain Sudilah. Karena sampai saat ini si Sudilah itu bener-bener ngikutin si Sadiah ini. Asli gue nggak bisa komentar banyak tentang kisah persahabatannya ini, karena ini bener-bener sedih banget. Apa ya, gue bisa bilang dia itu bener-bener, kalau si Sadiahnya ini ngeliat si Sudilahnya ini bener-bener ada dan selalu di sampingnya si Sadiah ini. So semoga doa gue buat Sudilah, semoga Sudilah tenang di sana dan Sadiah pun hidup bahagia. Terima kasih udah mengirimkan cerita yang bagus ini. Gue bener-bener tersentuh ngedenger dan ngelihat di kepala gue sebuah kisah persahabatan yang bener-bener keren ini. Sampai saat ini pun si Sudilah itu bener-bener selalu ada loh di sampingnya dia. Berarti dia tuh menganggap persahabatan itu sampai sekarang nggak terputus. Pesan gue dari yang gue baca semua cerita ini, mungkin nggak cuman buat gue sendiri, juga buat pengirim cerita ini dan buat kalian semua. Sekuat apapun kenangan yang coba kamu lupakan, ia akan tetap menggantung pada ingatan. Kenangan tak seharusnya dilupakan, tapi diikhlaskan.
Begitu juga dengan misteri akan tetap menjadi sebuah misteri. Gua Sherly, sampai jumpa di Tabu Cerita Berhantu berikutnya.